Dua dekade lalu, dunia mengenal Indonesia sebagai negara agraris. Nama Indonesia identik dengan hamparan sawah, kopi, karet, dan berbagai komoditas mentah yang diekspor ke berbagai penjuru dunia. Citra itu melekat kuat, seolah-olah Indonesia akan selalu berada dalam posisi sebagai pemasok bahan baku, bukan sebagai pemain utama dalam industri modern. Tidak banyak yang menyangka bahwa negara yang sama hari ini sedang membangun jembatan raksasa di atas laut, menembus gunung dengan terowongan canggih, dan mendirikan bendungan berkapasitas besar yang mampu bersaing dengan proyek-proyek kelas dunia. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ia lahir dari keputusan strategis yang berani, dari arah kebijakan yang konsisten, dan dari kesadaran bahwa untuk keluar dari jebakan negara berkembang, Indonesia harus melompat, bukan sekadar berjalan. Hari ini, Indonesia tidak lagi sekadar pemain regional yang mengikuti arus. Ia mulai membentuk arusnya sendiri. Dengan produk domestik bruto yang telah melampaui 1,3 triliun dolar Amerika Serikat dan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, angka-angka ini hanyalah permukaan. Di balik statistik tersebut, terdapat perubahan struktural yang jauh lebih dalam. Indonesia memilih untuk menggunakan kekuatan ekonominya sebagai bahan bakar untuk membangun sesuatu yang lebih fundamental, infrastruktur. Dalam 10 tahun terakhir, negara ini secara agresif menggelontorkan investasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan tol membentang ribuan kilometer, pelabuhan diperluas, bandara dimodernisasi, dan proyek-proyek teknik berskala besar mulai bermunculan di berbagai wilayah. Ini bukan pembangunan kosmetik yang sekadar mempercantik kota. Ini adalah pembangunan yang dirancang untuk mengubah cara ekonomi bergerak, mempercepat distribusi, dan menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Apa yang membuat langkah ini menarik adalah skalanya. Proyek-proyek ini bukan proyek biasa. Mereka membutuhkan perencanaan yang kompleks, teknologi tinggi, dan keberanian untuk mengambil risiko besar. Selama ini, proyek seperti itu lebih sering diasosiasikan dengan negara-negara maju seperti Jepang atau Jerman. Namun kini, Indonesia mulai masuk dalam percakapan tersebut. Jika kita melihat lebih dekat, salah satu simbol paling nyata dari transformasi ini adalah pembangunan jembatan. Malaysia memiliki jembatan Pulau Pinang yang telah lama menjadi kebanggaan nasional. Itu adalah pencapaian besar pada masanya. Namun dalam 1 dekade terakhir, Indonesia telah membangun puluhan jembatan besar yang menghubungkan pulau-pulau di seluruh Nusantara. Salah satu yang paling dikenal adalah Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, sebuah proyek yang dulu dianggap mustahil karena kondisi geografisnya. Tidak berhenti di situ, Indonesia juga memiliki jaringan jembatan Barelang di Batam yang menghubungkan beberapa pulau sekaligus dalam satu sistem terintegrasi. Dan kini, perhatian mulai tertuju pada proyek jembatan Teluk Balikpapan yang dirancang memiliki panjang lebih dari 7 km. Ini menjadikannya salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Namun panjang bukan satu-satunya tantangan. Kondisi geografis di wilayah tersebut jauh lebih kompleks dibandingkan banyak lokasi pembangunan di negara lain. Disinilah keunikan Indonesia benar-benar terlihat. Negara ini berada di kawasan yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, sebuah wilayah yang dipenuhi aktivitas tektonik dan vulkanik. Gempa bumi bukanlah peristiwa langka, melainkan bagian dari realitas sehari-hari. Tanah yang tidak stabil, pergeseran lempeng, dan risiko bencana alam menjadi tantangan konstan dalam setiap proyek pembangunan. Bagi banyak insinyur di dunia, kondisi seperti ini adalah mimpi buruk. Namun bagi Indonesia, ini adalah lingkungan kerja. Dan justru di tengah keterbatasan inilah kemampuan teknik dan adaptasi diuji. Hasilnya terlihat jelas. Indonesia mampu membangun jaringan jalan sepanjang ratusan ribu kilometer dan ribuan jembatan strategis yang menopang mobilitas nasional. Transformasi ini juga terlihat dalam sektor transportasi modern. Di Jakarta, sistem MRT terus berkembang, termasuk jalur bawah tanah yang membutuhkan teknologi konstruksi tingkat tinggi.
Proyek ini bukan sekadar tentang transportasi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah kota megapolitan mulai beradaptasi dengan standar global. Di saat yang sama, Indonesia juga telah mengoperasikan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Ini adalah lompatan besar dalam sejarah transportasi nasional. Sementara beberapa negara di kawasan sempat merencanakan proyek serupa namun tertunda atau bahkan dibatalkan, Indonesia memilih untuk melanjutkan. Keputusan ini mencerminkan arah kebijakan yang jelas, membangun konektivitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun di antara semua proyek besar tersebut, ada satu proyek yang mungkin paling ambisius, sekaligus paling jarang disadari oleh masyarakat luas. Proyek ini tidak selalu terlihat mencolok, tetapi dampaknya sangat besar. Ini adalah proyek pengelolaan pesisir Jakarta yang dikenal sebagai National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Jakarta menghadapi masalah serius yang tidak bisa diabaikan. Penurunan tanah yang terjadi secara perlahan membuat sebagian wilayahnya tenggelam setiap tahun. Dalam beberapa kasus, penurunan ini mencapai puluhan sentimeter. Jika dibiarkan, sebagian besar wilayah pesisir ibu kota beresiko terendam secara permanen. Untuk menghadapi ancaman ini, Indonesia merancang sebuah sistem raksasa yang terdiri dari tanggul laut sepanjang lebih dari 60 km, pulau-pulau buatan, serta sistem pengelolaan air terpadu. Proyek ini bukan hanya soal membangun struktur fisik, tetapi tentang melindungi jutaan penduduk dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan nilai yang mencapai puluhan miliar dolar, proyek ini menempatkan Indonesia dalam jajaran negara yang berani mengambil langkah besar untuk menghadapi tantangan masa depan. Jika kita beralih ke sektor energi, pola yang sama kembali terlihat. Indonesia sedang mengembangkan berbagai bendungan besar dengan teknologi mutakhir. Salah satu teknik yang digunakan adalah injeksi tekanan tinggi untuk menstabilkan tanah, sebuah metode yang juga diterapkan di negara-negara Eropa seperti Swiss dan Norwegia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya membangun, tetapi juga mengadopsi dan mengembangkan teknologi yang digunakan di tingkat global. Di balik semua ini, terdapat faktor penting yang seringkali tidak terlihat, sumber daya manusia. Institusi pendidikan teknik seperti Institut Teknologi Bandung telah lama menjadi pusat pengembangan insinyur berkualitas tinggi. Di sisi industri, perusahaan seperti PT Inka telah mampu memproduksi kereta secara mandiri. Sementara itu, perusahaan konstruksi milik negara terus memperluas pengalaman mereka melalui proyek-proyek besar yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tenaga ahli asing. Transfer pengetahuan telah terjadi, dan generasi baru insinyur Indonesia kini berada di garis depan pembangunan. Mereka bukan hanya pelaksana, tetapi juga perancang dan pengambil keputusan. Di tingkat kebijakan, arah pembangunan ini tidak lepas dari peran kepemimpinan nasional. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, infrastruktur ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada strategi pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk melalui pembentukan dana investasi besar untuk mendukung proyek-proyek jangka panjang. Namun untuk melihat gambaran secara utuh, kita juga perlu jujur dalam menilai posisi Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan. Malaysia misalnya memiliki reputasi yang kuat dalam hal pemeliharaan infrastruktur. Jalan tol yang terawat, sistem transportasi yang stabil, dan bandara dengan standar internasional menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan. Disinilah terlihat perbedaan pendekatan. Indonesia unggul dalam skala dan kecepatan pembangunan, sementara Malaysia unggul dalam kualitas pemeliharaan dan stabilitas operasional. Dua model yang berbeda ini sebenarnya tidak saling bertentangan, melainkan dapat menjadi pelajaran satu sama lain. Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa yang lebih unggul hari ini. Dunia terus berubah, dan dalam perubahan tersebut, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi menjadi kunci utama. Negara yang mampu memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan keunggulan akan berada di garis depan. Apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah transformasi besar yang sedang berlangsung. Indonesia tidak lagi bergerak secara perlahan.
Ia sedang melakukan lompatan generasi dalam bidang infrastruktur dan teknik. Dari negara yang dulu dianggap berkembang, kini mulai menempatkan diri sebagai pemain serius di tingkat global. Namun perjalanan ini belum selesai. Tantangan masih banyak, terutama dalam hal pemeliharaan, efisiensi, dan keberlanjutan. Infrastruktur yang besar membutuhkan biaya operasional yang tidak kecil. Tanpa manajemen yang baik, keunggulan yang dibangun hari ini dapat menjadi beban di masa depan. Meski demikian, arah yang diambil sudah jelas. Indonesia memilih untuk bergerak maju dengan kecepatan tinggi, mengambil resiko, dan membangun masa depan dengan skala besar. Ini adalah pilihan yang tidak mudah, tetapi juga bukan pilihan yang biasa. Bagi kawasan Asia Tenggara, perkembangan ini bukan sekedar persaingan. Ini adalah peluang. Peluang untuk saling belajar, saling mendorong, dan bersama-sama meningkatkan standar pembangunan di kawasan. Ketika satu negara bergerak maju, negara lain akan terdorong untuk mengikuti atau bahkan melampaui. Dan bagi masyarakat Indonesia sendiri, ini adalah momen penting untuk menyadari bahwa kita sedang berada di tengah perubahan besar. Perubahan yang tidak hanya akan menentukan posisi Indonesia di kawasan, tetapi juga di dunia. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana, tetapi memiliki implikasi yang sangat besar. Apakah Indonesia siap untuk melangkah lebih jauh lagi, ataukah kita akan berhenti di titik ini dan merasa cukup? Sejarah telah menunjukkan bahwa negara yang terus bergerak maju adalah negara yang berani bermimpi lebih besar dari apa yang terlihat hari ini. Dan jika arah yang sekarang terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan utama dunia di masa yang akan datang.